Halo semua, selamat datang di channel Motor Review. Kali ini kita ada di dealer Auto 2000 Kalimalang. Sebelah saya ada mobil apa nih? Kita lihat aja yuk. Wah, mobilnya keren banget ya. Ini kira-kira Toyota apa sih? Oh, ini Toyota Hilux. Bentuknya berbeda ya dari sebelumnya ya. Gimana sih? Apa aja sih yang facelift? Kita lihat aja ya kali ya. Ikuti terus video ini. Toyota Hilux ini benar-benar mendunia banget ya di dunia global ya. Karena dia luncur dari tahun 1981 dan mobil ini benar-benar dipakai untuk tambang tentunya. Dan reputasi Toyota itu memang baik karena mobil-mobil Toyota itu rata-rata itu dia sangat kuat ya. Apalagi soal mesin, wah mesinnya sangat spesial dibanding sebelumnya ya. Ini akan lebih bertenaga lagi. Nanti kita lihat aja ya. Untuk bagian depan, dia sudah berubah ya, berubah total sih menurut saya. Kayak contoh tulisannya sini Toyota, ini yang membuat mobil ini semakin gagah dan depannya itu benar-benar gagah banget ya. Karena ini yang tipe jadi dia tuh yang paling tinggi itu V, yang paling rendah itu E, dan paling tengah-tengah itu tipe G. Karena saya tipe G yang paling rendah. Ternyata ini mobil paling rendah aja itu bentuknya sudah oke, apalagi yang tipe V. Wah, itu lebih oke banget sih sebenarnya. Ya memang sini ada radar ya, tapi sebenarnya ini nggak ada radar di sini. Radarnya pun juga udah pas. Toyota menyebutnya TSS, Toyota Safety Sense. Dia sudah ada 7 ya, sudah lengkap dengan lane keep assist dan juga adaptive cruise control sama low speed follow. Jadi mobil ini walaupun bisa dibawa ke tambang, mungkin bos-bos tambang bisa ambil ini. Wah, ini berwibawa sekali pastinya. Ya, itu aja sih untuk bagian depan. Lampunya sih, terutama untuk lampunya, karena lampunya dia sudah menyipit ya. Tidak yang seperti sebelumnya, lampu ini sudah menyipit dan rata-rata sudah LED. Kecuali lampu sen. Lampu sennya masih halogen dia. Tapi overall untuk mobil tambang ini sudah mewah sekali. Gimana sih untuk bagian samping? Kita lihat aja ya. Ikuti terus video ini. Berlanjut pada bagian samping dari mobil ini memiliki panjang 5 meter lebih ya. Karena baknya tuh kelihatannya panjang banget ya. Karena ini ukuran yang double cabin, tentunya dia 2 baris. Yang single cabin itu digantikan oleh Hilux Rangga. Itu yang single cabinnya. Kalau yang ini sudah ada yang double cabin. Nah, yang bedakan apa sih dari yang tipe dulu yang rendahnya? Itu di bagian ban. Ban itu berukuran, dia menggunakan Bridgestone tentunya, berukuran 265 R17, naik 1 inci ya tentunya. Dan untuk velgnya sudah berubah juga nih, dia jadi single tone. Kalau yang tipe V itu dia two tone ya, jadi lebih mewah lagi. Karena ini mobil yang buat khusus tambang dan juga bisa dipakai untuk berjalan di dalam kota, jadi cocok sekali. Ya, dia tuh memakai ukurannya velgnya itu dia kaleng ya, jadi tidak yang pakai begini. Itu sih yang bedain. Dan tentunya dia pintu ya tidak terlalu berat karena ya lagi-lagi ini buat tambang sih sebenarnya sih. Dan untuk kunci ini untuk apa namanya? Kuncinya tuh dia lucu ya. Kayak Innova dulu. Yang mode tegang. jadi dia masih pakai yang manual lah. Kalau yang tipe V baru dia sudah memakai kunci keyless. Ya, cuma ada lock sama unlock aja sih dia. Ini untuk locknya spionnya tidak menutup ya. Untuk unlock dia sama. Jadi itu aja untuk bagian samping. Untuk keseluruhan sih kagak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya. Ini kan mobil tambang ya, jadi ya selayaknya mobil tambang lah. Gimana sih baknya? Kita lihat ya baknya. Berlanjut di bagian belakang, ya dia yang membedakan dari generasi sebelumnya adalah baik di semua tipe dia sudah ada footstep ya. Jadi kayak mobil-mobil Amerika kayak Ford Ranger Raptor itu sudah ada juga. Jadi kita tinggal naik aja di sini. Set. Dan kita sudah berada di baknya. Yang membedakan lagi dari yang tipe atas, dia sudah soft landing ya kalau yang atas. Kalau ini tuh masih manual.
Jadi kita harus membukanya secara pelan-pelan, kalau enggak nanti dia jeblak gitu. Dan ini cukup kuat ya, saya sampai gini-gini pun tidak patah dia. Oke, untuk bagian baknya kita lihat. Baknya sih cukup panjang ya. Tapi sayangnya kalau yang tipe ini, dia tidak dilapisi lagi dengan karet. Jadi mungkin kalau Anda bawa barang-barang yang membuat mobil ini baret-baret di dalamnya, jadi agak-agak sayang sih. Kalau mau sih bisa ditambahkan lagi biar tidak mengenai lagi ya kaca ya. Itu aja sih untuk bagian bak. Adanya mobil double kabin ya. Jadi memang tidak sepanjang single kabinnya, tapi ini tinggi. Dan juga ada tulisannya Toyota gede. Saya jadi ingat di Timur Tengah itu kan menggunakan mobil-mobil seperti ini. Wah, ini sangat kuat tentunya. Nah, lagi-lagi ya mobilnya sudah teruji banget di sana. Jadi aman sih. Kalau untuk lampu sih semuanya masih bohlam ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Karena ini mobil tambang kan sebenarnya. Tapi lebih maco aja, tambah-tambah lagi nih di sini. Ini semuanya bisa diinjak juga sih. Tuh. Jadi aman lah untuk bagian belakang. Gimana mesinnya? Kita lihat ya. Berlanjut ke bagian mesin dari mobil ini. Ini adalah satu-satunya yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Karena mesinnya menggunakan 1 gede banget ini mesinnya. 2800 cc non turbo sih tapi tenaganya 204 horsepower dan torsinya 500 Nm. Wow. Bahkan sama dengan mobil Fortuner ya. Ini diletakkan di mesin Hilux yang biasanya dipakai buat tambang. Cocok banget nih jadinya. Sebenarnya ada versi yang listrik, tapi tentunya yang listriknya tuh nggak terlalu besar, maksudnya nggak terlalu jauh sih, jaraknya cuma 240 kilo. Mungkin bagi Anda yang pemilik bus tambang yang pengen banget punya mobil Hilux yang menggunakan mesin listrik, nah itu tuh bisa tuh ambil itu. Kalau ini cocok buat pekerja. Kalau yang itu mungkin lebih cocok buat bos-bos tambang ya. Kalau lagi inspeksi ya itu bisa tuh pakai mobil listrik. Tapi wujudnya Hilux. Ya, untuk variannya sama semua, baik tipe E, G, atau V. Yang membedakan cuman kalau yang tipe V, itu dia sudah ada sih. Kalau ini belum ada. Masih ya masuknya ke basic lah sebenarnya. Itu aja sih untuk mesinnya berat juga nih. Sebentar. Taruh sini. Wah. Oke. Kita akan lihat ke interior dari mobil ini. Ikuti terus video ini. Berlanjut ke interior dari mobil ini. Ya, sebelum masuk ke interior, saya tadi ada sedikit typo di bagian mesin. Ternyata mesinnya menggunakan 2800 cc turbo ya. Wow. Pantesan gede banget ya tenaganya. 204 HP loh. Wow. Untuk torsinya lebih gede lagi. Jadi, oke lah di sini. Interior kita lihat lagi. Dia untuk setirnya, saya jadi mengingat ini dengan setir Lexus, bukan Lexus, Land Cruiser. Bentuknya mirip banget kayak Land Cruiser, cok. Jadi ini Toyota tulisannya. Juga kita dengar ya suara klaksonnya. Nit. Agak kurang berwibawa ya suaranya. Jadi mungkin kalau misalnya Anda sangat detail dengan suara itu mungkin bisa ganti. Dan tentunya untuk semua varian dia sudah menggunakan 4x4. Jadi sini nih 4x4-nya. 2H, 4H, sama 4L. Dan cara makainya itu juga enak, tinggal digeser-geser aja ya. Dan tentunya dia sudah ada di vlog juga. Jadi mobil ini bener-bener cocok banget nih buat off-road ya. Apalagi di tambang-tambang itu kan jalan tidak bagus ya. Bertanah semua, ini cocok banget sih di sini. Ya memang untuk varian ini yang tipe E itu dia masih menggunakan manual, jadi ya oke lah, ini cocok untuk tambang. Dan dia menggunakan 6 speed ya, jadi mantep di sini 6 speednya nih. Dan memang untuk varian terendah dia masih menggunakan kunci tegang. Dia kalau dipencet langsung tegang. Nah kita masukin di sini ya. Set. Nah dia masih menggunakan jarum ya, jadi tidak seperti yang
tipe atas yang sudah pakai full layar, dia masih menggunakan jarum tentunya. Dan yang tipe bawah ini dia masih basic banget ya, masih menggunakan Bluetooth audio sama radio di sini. Jadi belum ada head unit di sini. Jadi kalau misalnya mau nambah lagi ke tipe G aja langsung, itu sudah ada head unit di dalamnya. Walaupun nggak sebesar yang tipe V. Yang tipe V itu sampai 12,4 inci kalau nggak salah. Itu lebih gede lagi. Jadi yang tipe tingginya tuh bener-bener memanjakan mata. Apalagi setirnya seperti Land Cruiser loh, wow banget. Dia sudah lengkap ya, bisa tilt dan teleskopik. Dan teleskopik itu lumayan jauh loh untuk saya surprisingly untuk tipe terendah ini masih dimanjakan dengan teleskopik. Dan yang membedakan lagi dengan yang dulu adalah kacanya sekarang udah automatic. Ini yang tipe bawah loh, tapi dia sudah menggunakan tipe yang langsung naik kacanya. Yang dulu tuh masih yang engko loh. Wow, keren. Good job. Tapi memang dia untuk bahan ya di sini semuanya full plastik ya. Plastiknya sayangnya sih agak melewat sih, tapi ya sudahlah, ini kan buat tambang ya. Jadi full plastik di sini. Oke lah di sini lah ya. Yang penting tuh di dalam pegangan ini ya, setirnya dia tuh mantep, enak banget. Wow, keren. Dia ada traction control. Surprisingly untuk mobil yang di bawah dia sudah ada traction control, itu sudah cukup mantap. Ada semburan AC-nya di kaki juga ada. Jadi ini mobil walaupun tipe rendah, ya nggak rendah-rendah banget. Semua tipe di sini ada loh. Dari yang tipe rendah pun juga oke. Untuk kopling, ya untuk mobil tambang ini bener-bener ringan. Mantap untuk mobil tambang. Biasanya kan mobil tambang tuh rata-rata koplingnya tuh berat ya. Ini kagak loh. Wah, good job sih. Apalagi dia kaki-kaki depan pakai double wishbone, belakang pakai per daun. Jadi mobil ini harusnya bisa membawa beban berat di atas 1 ton. Pasti bisa. Ya di sini rem tangan masih manual ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Sini ada cup holder juga, dibuat sandaran tangan. Dia lagi-lagi dia keras ya, nggak ada empuk-empuk. Dan tentunya pada saat kita buka dia ada tempat penyimpanan ya di sini. Walaupun ini ada kecil tapi setidaknya bisa menyimpan barang. Dia ada colokan 12 volt juga ya. Sama ya cuma 12 volt aja sih sebenarnya. Terus lampu ini mobil tambang tapi lampunya LED. Wow. Mantap. Oh ya, sama satu lagi yang membedakan tipe G sama V itu lagi-lagi di sininya. Layarnya dia sudah 12 ini kalau yang tipe tinggi 12,7. Kalau yang ini dia agak lebih kecil lah, tapi setidaknya sudah ada head unit. Sama satu lagi dia footstep. Di sini nggak ada footstep ya. Jadi itu yang membedakan tipe G sama tipe E. Sebenarnya tipe E bisa ditambah lagi dengan tipe G. Maksudnya tipe E itu bisa ditambah lagi dengan footstep ya, tapi nambah 6 juta rupiah. Jadi bagaimana menurut Anda? Lebih worth it pilih yang E atau yang G? Komen di bawah. Sini juga ada cup holder ini yang buat ini glove box. Ya walaupun nggak soft opening tapi nggak apa-apa. Terus juga di sini ada tempat penyimpanan juga ada cup holder juga. Jadi di sini penyimpanan juga cukup banyak ya. Jadi good job lah untuk Toyota untuk bikin mobil tambang tapi mewah di sini. Salut. Oke, gimana kalau bagian belakang dari mobil ini? Kita lihat seberapa sempit sih mobilnya. Langsung aja. Berlanjut di bagian belakang dari interior, kita lihat di sini kalau misalnya Anda tidak bawa penumpang, Anda bisa naikkan langsung ini dan ini akan tegak ya. Dan tentunya Anda bisa membawa barang yang cukup tinggi di sini. Dan tidak lupa juga di sini ada storage kecil ya. Jadi mungkin Anda bisa bawa barang-barang yang kecil, dompet, apapun itu yang berharga di sini. Ini bisa jadi tempat rahasia ya. Di sebelah sininya ada tungkit-tungkit ya. Jadi ini soal mobil ini ada tungkit-tungkitnya, jadi aman sih.
Oke, misalnya Anda bawa penumpang nih, tinggal turunin aja. Ini pas. Oh, udah deh. Jadi kita bisa naik. Aduh, karena dia nggak ada foot step, jadi agak tinggi sebenarnya. Dah, ini sih untuk baris kedua dari mobil ini. Memang sempit ya untuk ukuran saya. Ini kan posisi mengemudi saya. Tingginya saya itu 183 cm, jadi ya gitu deh. Sempit sih. Ada pegangannya juga ya. Semuanya full dengan plastik nih. Jadi keras-keras semua ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, ini kan mobil buat tambang kan sebenarnya. Jadi aman lah. Dia ada lampu penerangan juga ya di bagian tengah-tengah sini. Terus di sini ada apa lagi nih? Nih ada soket 12 volt. Terus ada tempat penyimpan lagi ya, kecil ya. Jadi kita bisa simpan HP di sini. Itu sih. Tapi sayangnya dia tidak ada langsung colokan ya. Ini langsung ke 12 volt. Jadi mungkin Anda harus beli 12 volt lagi ya di sini. Dan tentunya mobil ini soal charger ya memang sedikit. Tapi dia sudah menggunakan Type C. Wow. Jadi keren banget tuh di sana tuh depan tuh yang di bawahnya AC itu ada Type C di situ. Jadi maksud saya untuk ukuran mobil terendah pun aja dia sudah menggunakan Type C. Jadi wow, keren. Memang dia di sini ada tunnel yang lumayan gede ya. Jadi kalau misalnya duduk sini ya minimal harus begini. Sayangnya sih di situ. Tapi ya udahlah. Setidaknya dia bisa bawa 3 penumpang walaupun maksa. Oke, untuk bagian belakang mungkin itu. Karena memang dia mobil baru ya, jadi baru banget launching, belum ada unit test drive ya. Jadi kita next time lah nanti test drive lagi ya. Gimana sih kalau soal harga? Mungkin kita langsung tanya ke salesnya nanti ya. Ikuti terus video ini. Oke, kita sudah selesai mereview eksterior dan interior dari mobil ini. Sebelah saya ada tamu spesial nih. Perkenalkan dong Mas, namanya siapa? Halo Mas, nama saya Fadel Tirano, saya akun eksekutif dari Toyota Auto 2000 Kalimalang. Auto 2000 Kalimalang, Jakarta Timur. Oke, biasa dipanggil Mas siapa? Fadel aja. Mas Fadel ya? Oke, Mas, karena kita sudah mereview ini Hilux baru nih kan ya? Baru. Ini variannya ada apa aja sih Mas? Nah, kalau untuk Hilux baru ini, dia itu variannya dari tipe E double cabin, terus tipe G double cabin, terus ada tipe V juga double cabin, sama tipe paling tinggi itu yang listrik. BEV, listrik. Yang listriknya ya, wah menarik nih yang listriknya ya Mas ya. Lumayan. Mungkin kalau bisanya lihat di mana sih Mas? Kalau untuk saat ini paling nanti kita update karena kondisinya masih belum pada masuk dari supply. Tapi di Gias nanti udah apa tadi? Gias 2026. Ada ya? Jadi bagi Anda yang ingin melihat yang varian listriknya ya Mas? Ya. Ada di Gias ya berarti ya? Gias. Langsung aja kebut Toyota. Oke Mas, kalau gitu kita bahas lagi ke ini warnanya ada apa aja sih Mas? Nah, kalau untuk Hilux masih sama sih. Warna dasar kita punya hitam, putih. Terus ada varian warna silver juga. Silver. Terus ada warna grey. Ada warna grey. Iya, warna-warna sedikit agak langka lah. Oke. Ya nanti selengkapnya bisa langsung hubungi ke Mas aja ya. Siap. Harganya nih Mas. Nah, ke harganya gimana nih Mas? Untuk Hilux yang tadi Mas review, yang tipe E double cabin ini, OTR-nya di 466.300.000. 466.300.000. Iya. Oke. Terus dia itu harganya belum dipotong diskon juga. Oh, belum ada diskonnya? Ada dong. Bisa kontak-kontak kan nih ya langsung ya. Langsung aja. Siap. Terus untuk di varian tipe G itu di 497.900. 497.900. Iya. Untuk tipe V yang Matic, only Matic ya. Only Matic berarti ya? 574.200. 574.200. Yes. Oke, itu belum sama potongan ya? Pasti semuanya ada potongan ya? Masih ada potongan. Oke, langsung aja kontak ya guys. Langsung aja pokoknya. Boleh datang juga ke Auto 2000 Kalimalang. Tempatnya di Kalimalang ya? Jalan Raya Tarum Barat nomor 45 Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke, langsung aja datang ke sini lah. Lengkap kok di sini ya Mas. Masih lengkap. Test drive ada. Test drive ada ya? Juga ada. Oke,
Kalau promo ada apa aja nih Mas? Nah, kalau promo saat ini karena ada event Gias juga, kita bicara promo di luar Hilux Iya, dulu ya. di luar Hilux saja berarti ya. Saat ini untuk pembelian unit hybrid sih, lagi banyak banget promonya. Itu bisa sampai free asuransi 2 tahun. Free asuransi 2 tahun. 2 tahun. Pokoknya berkaitan dengan Toyota Hybrid, yang Iya. berkaitan dengan hybrid itu dapat free asuransi 2 tahun. Yaris Cross sama Zenix. Yaris Cross sama Zenix. Iya. Oh. Ada low DP juga di Veloz, low DP. Oke. Terus ada free installment, jadi kayak free 1 kali angsuran. Misalnya 1 kali angsurannya itu dibayar sama pihak leasing kalau kredit. Bisa ya. Bisa. Ya udah langsung aja ngomong-ngomong aja nanti ya sama Mas ya, boleh ya. Tukar tambah kita juga bisa. Tukar tambah juga bisa ya. Dan kalau misalnya customer nih, misalnya punya mobil lama, terus mau ditukar, tukarnya itu ke Zenix atau Innova Reborn. Itu bisa dapat tambahan 15 juta. Oh, bisa tambah 15 juta. Iya. Oh, lumayan tuh ya. Wajib tapi ke unit Zenix sama Innova Reborn. Oh, Bisa. Zenix atau Reborn ya, bisa lah. Oke. Itu hanya di Gias nanti kita bisa Di ketemu. Gias ya. Ya, karena bentar lagi tanggal 30 ya. Tanggal Jadi- 31 startnya. Oh iya, 31. Oh iya, 31 ya. Sampai tanggal 9. Nah, sampai 10 ya. Tanggal 9. 9. Oh. Langsung aja main ke booth Toyota ya. Oke. Nanti Mas ada di sana? Ada. Ada juga? Ada. Oke. Oke. Menarik juga nih untuk promo-promo yang tadi Mas sampaikan ya. Wow, ada tambahan lagi dari Mas ya? Paling nggak banyak sih, cuman memang kalau nanti kita mau janjian di Gias boleh kontak aja. Terima kasih juga untuk tim Moto Review yang udah datang ke Auto 2000 Kalimalang. Oh ya, sama-sama sekali nih Mas. Jadi kalau ntar penontonnya pada mau beli mobil Toyota, penasaran sama promo di Gias, banyak fishbowl yang hadiahnya duit juga banyak di sana. Banyak ya? Banyak. Jadi benar-benar saat ini Toyota tetap campaign kita mau kencangin mobil hybrid. Jadi teman-teman boleh langsung datang. Nah ya, boleh. Langsung aja nanti datang. Jangan sampai terlewatkan nih Sampai lewat pastinya. tanggal ya. 31 sampai tanggal 9. Oke, karena sudah tidak ada yang dibahas lagi. Ada ya? Udah ada ya, itu cukup ya? Oke, itu saja dari kami sebagai tim Motor Review. Kami juga berterima kasih dengan Mas ya karena sudah kasih kembali, udah mau mengizinkan datang. kami. Semoga barang-barangnya bisa laku. Amin. Amin ya. Oke, itu aja dari kami. Salam Motor Motor Review. Review.